Halo warga, setiap tahunnya pada peringatan ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengeluarkan catatan Hari TNI. Catatan Hari TNI adalah riset yang dikeluarkan oleh Kontras untuk memberikan masukan, kritik, saran, dan evaluasi kepada TNI agar supaya bersesuaian dengan prinsip reformasi sektor keamanan dan juga amanat reformasi. Pada tahun ini, pada peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-80, Kontras kembali meluncurkan catatan Hari TNI yang merupakan hasil pemantauan Kontras sepanjang Oktober 2024 hingga September 2025. Kontras menemukan setidaknya ada 85 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI yang menyebabkan jatuhnya 182 korban. Dengan rincian antara lain 64 korban luka, 31 korban meninggal dunia, dan 87 korban lainnya yang mendapatkan peristiwa seperti intimidasi dan juga teror. Berdasarkan bentuk tindakan yang terjadi, kami mencatat terjadi setidaknya 35 tindak penganiayaan, 13 tindak penyiksaan, 19 intimidasi, dan 11 peristiwa penembakan. Peristiwa-peristiwa ini harus dievaluasi oleh Tentara Nasional Indonesia untuk mewujudkan TNI yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang TNI itu sendiri. Secara khusus, Kontras juga memantau peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh TNI kepada warga sipil. Apa itu penyiksaan? Penyiksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat negara atau pejabat publik kepada warga sipil untuk mencari pengakuan atau sebagai bentuk penghukuman. Berdasarkan pemantauan Kontras, setidaknya terdapat 13 tindak penyiksaan yang masih terjadi dan pelakunya adalah TNI. Selain peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi, Kontras juga mencoba melihat di mana peristiwa-peristiwa tersebut terjadi. Setidaknya ada 67 warga sipil di tanah Papua yang menjadi korban sepanjang 1 tahun terakhir. Selain itu, peristiwa kekerasan juga terjadi di provinsi lain. Misalnya saja di Aceh dan juga di Nusa Tenggara Timur dan juga di beberapa provinsi di Jawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Tahun ini, Kontras juga secara khusus mencoba melihat peristiwa kekerasan yang terjadi dan korbannya adalah perempuan. Femisida merupakan peristiwa pembunuhan yang dilakukan kepada perempuan dan terjadi karena gender dari korbannya adalah perempuan. Contoh peristiwa femisida yang terjadi adalah peristiwa yang dialami oleh almarhumah Elis di Papua yang meninggal setelah kepalanya dipukul menggunakan palu oleh suaminya yang kebetulan adalah prajurit TNI. Dan peristiwa kedua adalah yang dialami oleh almarhumah Asri di Deli Serdang yang meninggal setelah mendapatkan 12 kali luka tusukan di tubuhnya. Peristiwa ini bukan hanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga semata, tapi peristiwa yang seharusnya membuka mata bahwa terkadang perlindungan kepada perempuan, dalam hal ini istri prajurit, juga masih minim. Keselamatan kepada perempuan harus dijamin dan pelaku yang melakukan harus diberikan sanksi sesuai dengan sanksi etik, sanksi pidana, dan sanksi disiplin yang berlaku. Hal ketiga yang juga dipantau pada catatan TNI tahun ini adalah peristiwa intervensi maupun pelanggaran terhadap kebebasan sipil. Kebebasan sipil dipahami dalam 3 aspek, yaitu hak untuk berekspresi, hak untuk berkumpul secara damai, dan hak untuk berserikat. Sepanjang tahun ini terjadi beberapa peristiwa di mana prajurit TNI dikerahkan untuk melakukan pengamanan terhadap aksi-aksi demonstrasi ataupun penyampaian pendapat di muka umum. Sayangnya, dalam beberapa peristiwa terjadi penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force yang merupakan pelanggaran terhadap jaminan dari konstitusi kepada kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan berkumpul secara damai.
Dalam beberapa peristiwa, kami juga menemukan adanya intervensi yang dilakukan oleh perwira militer ke beberapa perguruan tinggi, khususnya kepada kelompok mahasiswa yang sedang melakukan diskusi berkaitan dengan isu-isu tertentu, seperti misalnya isu rancangan undang-undang TNI dan isu-isu yang berkaitan dengan militer yang lain. Intervensi kepada perguruan tinggi dan intimidasi kepada mahasiswa merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan akademis yang seharusnya dijamin di dalam negara demokrasi dan juga dilindungi oleh prinsip kebebasan akademik dan hak asasi manusia. Peristiwa semacam ini tidak boleh berulang. Sebagai alat negara dalam bidang pertahanan, TNI seharusnya menjamin kebebasan berekspresi sesuai dengan konstitusi dan menjamin kebebasan akademis. Hal lain yang juga dipantau oleh Kontras pada catatan TNI tahun ini adalah pelibatan prajurit TNI untuk mendukung proyek-proyek pemerintah seperti proyek strategis nasional melalui pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan dan juga pelibatan TNI di dalam SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Pada dasarnya secara normatif Undang-Undang TNI tidak memberikan dasar bagi pelibatan TNI di dalam proyek-proyek tersebut karena hal tersebut tidak tergolong operasi militer selain perang sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang TNI itu sendiri. Oleh karena itu, jangan sampai pelibatan prajurit TNI justru pada akhirnya bertentangan dengan Undang-Undang TNI itu sendiri dan pada akhirnya mengenyampingkan fokus utama dari TNI, yaitu alat negara pada sektor pertahanan yang memiliki tugas pokok operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Pada tahun ini, pemerintah bersama DPR juga telah mengesahkan revisi Undang-Undang TNI. Revisi dari Undang-Undang TNI mendapatkan banyak catatan dan juga kritik dari kelompok masyarakat sipil. Jangan sampai pada praktiknya revisi dari Undang-Undang TNI hanya memperluas wewenang TNI ke berbagai sektor yang tidak sejalan dengan tugas pokok dari TNI dan jati diri TNI sebagai tentara profesional. Kami menyimpulkan bahwa masih terjadi peristiwa kekerasan dan juga pelanggaran HAM yang dilakukan oleh prajurit TNI. Oleh karena itu, kami merekomendasikan adanya pengawasan dan juga pemberian sanksi yang ketat dari institusi TNI kepada prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran. Peristiwa-peristiwa kekerasan tersebut harus dipastikan tidak berulang dan tidak menyebabkan terjadinya rantai impunitas di dalam institusi TNI. Yang kedua, pemerintah dan juga DPR RI harus mengevaluasi pelibatan prajurit TNI di dalam beberapa program yang dijalankan agar pada praktiknya tidak bertentangan dengan Undang-Undang TNI. Dan terakhir, peristiwa-peristiwa intervensi yang dilakukan kepada kebebasan sipil, kepada kebebasan akademik, dan pada ruang-ruang sipil masyarakat harus dihentikan. Sebagai alat negara di bidang pertahanan, TNI harus turut serta dalam menjamin hak asasi manusia dan kebebasan sipil warga negara sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Untuk membaca laporan lengkap catatan Hari TNI tahun 2025, silahkan mengunjungi website Kontras dan mengunduh laporan tersebut pada website Kontras. Dan jangan lupa untuk mendukung terus kerja-kerja advokasi Kontras melalui Human Loves Human.